Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Raudhatul Fattah dan juga jamaah kajian SBS yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini ya kita bisa hadir di tempat yang paling baik, di tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengamalkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran, mengambil faidah dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Kabair yaitu dosa-dosa besar. Sebelumnya kita telah membaca dosa besar yang ketiga, yaitu apa Pak? Yaitu sihir. Ya, kemarin kita membaca dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan membaca dosa besar yang keempat. Kata beliau rahimahullah, al-kabiratu ar-rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarku as-shalah, yaitu meninggalkan salat. Jadi dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat. Di sini ya beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan ya banyak ayat dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita ya bahayanya dosa meninggalkan salat. Namun sebelumnya ya satu faedah yang perlu kita sampaikan, ya bahwasannya perbuatan dosa yaitu ada dua macam. Yang pertama, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau yang kedua, macam yang kedua, meninggalkan ya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi bermaksiat, berbuat dosa, yaitu bisa dalam bentuk ya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini termasuk dosa besar yang pertama, kedua dan ketiga. Ya, itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada kalanya dosa itu dilakukan karena meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Itu seperti ya dosa besar yang keempat ini, yaitu meninggalkan salah satu amal yang sangat besar, ya
yang merupakan kewajiban yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan salat. Kita baca beberapa ayat dan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Yang pertama, beliau membawakan ayat yaitu surat Maryam, ya, ayat yang ke-59 dan ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang setelah mereka, ya, suatu kelompok pengganti dari mereka, yang mana mereka itu orang-orang yang menyia-nyiakan salat, yang meninggalkan salat, menyepelekan salat, wattaba'u asyahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka ya nantinya mereka akan mendapati ghayya. Dan ghayya itu diantara tafsirannya yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, ghayya itu adalah sungai yang ada di neraka jahanam. Ya. Illa man taba wa amana, kecuali ya orang yang taubat dan beriman. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyia-nyiakan salat, orang yang meremehkan salat, orang-orang yang meninggalkan salat. Allah ancam dengan neraka jahanam, ya, neraka yang paling dalam, ya, neraka yang paling bawah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya salat, meninggalkan salat, ya, menyepelekan salat ini merupakan dosa yang sangat besar, sampai diancam dengan ya neraka jahanam. Kemudian di ayat yang ke-60 Allah mengatakan illa man taba wa amana, kecuali kalau dia bertobat darinya kemudian dia beriman. Ya, kecuali kalau orang tersebut bertobat dari dosa meninggalkan salat kemudian beriman. Maka dari ayat tersebut ya para ulama menjelaskan, ya, mengambil pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan salat di antara hukumnya nanti akan kita sampaikan, yaitu dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam, dia murtad. Kalau orang meninggalkan salat, dan nanti akan kita sampaikan. Ya, mana syahidnya? Ya di situ Allah mengatakan ya kecuali kalau dia bertobat dan beriman. Artinya kalau dia meninggalkan salat berarti dia hilang darinya keimanan. Kemudian kalau dia bertobat maka dia harus beriman kembali. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Syekh yaitu surat Al-Maun, ya, ayat yang keempat sampai ya ayat berikutnya. Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya. Di antara penafsiran wail yaitu lembah yang ada di dalam neraka. Jadi Allah ancam dengan neraka orang yang mengerjakan salat. Ya, siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang mengerjakan salat namun dia lalai, dia meremehkan salat. Ya mungkin terkadang dia sholat, terkadang tidak, atau dia sholat tapi tidak ya semestinya dengan meninggalkan ya kewajiban-kewajiban sholat, tidak memperhatikan sholatnya, meremehkan sholatnya, maka dia celaka dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Ya, wail celaka, atau di antara penafsirannya yaitu lembah yang ada di dalam neraka. Maka ini menunjukkan ya besarnya ya dosa meninggalkan sholat. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-42 dan 43, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ya. Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka Saqar? Ya, ketika itu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkanmu ya sehingga kamu ini masuk neraka Saqar? Maka penghuni neraka Saqar mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Ya dahulu kami ini adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. 3 ayat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang meninggalkan salat, atau bahkan orang yang salat tapi tidak semestinya, dia meremehkan salat. Ya, di 3 ayat tersebut Allah ancam dengan neraka semuanya.
neraka jahanam, ya, neraka sakor, dan lembah yang ada di dalam neraka. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan salat. Ya. Bahkan kaum muslimin, ya, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama sepakat bahwasannya orang yang meninggalkan salat ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Mereka sepakat, walaupun mereka berbeda apa hukumnya, apakah keluar dari Islam atau tidak, nanti akan kita sampaikan. Tapi mereka sepakat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, maka ini dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar, lebih berat daripada dosa minum khamr, ya, menggunakan narkoba dan yang lainnya. Ya. Mungkin, ya, sebagian orang menganggap dirinya sudah baik, dirinya, ya, orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Karena tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Dia tidak minum khamr, dia tidak berjudi, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, ya. Kemudian dia tidak berzina. Kemudian menganggap dirinya adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya, padahal dia meninggalkan atau melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya, yaitu meninggalkan sholat. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat ini lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Kita tahu betapa kejinya, betapa jeleknya perbuatan mencuri, ya, berzina, wa na'udzubillah, ya, kemudian minum khamr, ya. Kita semuanya sepakat bahwasanya itu merupakan perbuatan-perbuatan jelek yang sangat keji. Namun ketahuilah, meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya, lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa tersebut. Kalau orang itu, ya, berjudi, kalau orang itu minum khamr, kemudian kalau orang itu misalnya berzina, ya, tapi dia tahu bahwasanya itu semua adalah perbuatan dosa, tapi dia karena syahwatnya dia lakukan, maka para ulama sepakat orang tersebut masih muslim. Ulama sepakat mereka masih muslim selama, ya, mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah dilarang. Tapi kalau orang itu meninggalkan sholat, maka para ulama berselisih pendapat. Bahkan pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, ya, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan adalah kafir. Di sini, ya, Al-Imam Az-Zahabi membawakan, ya, setelah membawakan ayat-ayat Al-Quran, ya, beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis yang beliau bawakan yaitu Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian atau pemisah, ya, antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Pemisahnya, pembatasnya adalah salat. Yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir, yang membedakan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, ya, maka dia kafir. Hadis yang lain yang dibawakan oleh Syekh, Rasulullah bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang terluput dari mengerjakan salat asar, ya, maka gugurlah amalan-amalannya, terhapuslah amalan-amalannya. Ya, walaupun para ulama berselisih pendapat, maksudnya yang terhapus, yang amalan-amalan yang terhapus itu apakah semua amalan-amalannya, atau, ya, sebagian ulama mengatakan yang terhapus yaitu amalan-amalan di hari tersebut. Jadi kalau di hari tersebut, ya, orang tersebut tidak mengerjakan sholat asar, ya, maka amalan-amalan kebaikan, pahala-pahala di hari tersebut itu sia-sia semuanya. Ini sebagian, ya, pendapat para ulama, dan sebagian yang lain mengatakan semua amalannya. Ini lebih berat lagi. Kemudian juga di antara hadis yang dibawakan oleh beliau, Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, pemisah, pembeda antara seorang hamba, seorang mukmin dengan kekufuran, yaitu meninggalkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia masuk dalam koridor, ya, kafir, kufur.
sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika di akhir hayat beliau, ketika beliau sakaratul maut, ya, maka beliau mengatakan, innahu la hadza li ahadin fil islami man adha as-salah. Tidak ada bagian sedikit pun, ya, dari keislaman bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi kalau orang itu sudah meninggalkan salat, maka tidak ada sedikit pun bagian Islam, ya, yang ada di dalam orang tersebut. Artinya sudah tidak ada agama lagi. Ya. La dina liman tarakas shalah. Tidak ada sedikit pun agama bagi orang yang meninggalkan salat. Dan ketika sahabat Umar ibn Khattab mengatakan seperti itu, ya, disaksikan, didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, maka ini menjadi ijma para sahabat. Para sahabat sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, ya, dia telah keluar dari Islam. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita akan sedikit jelaskan, ya, apa yang tidak ada di di dalam kitab ini. Jadi, ya, hukum orang yang meninggalkan salat. Ya, ada beberapa keadaan orang meninggalkan salat. Yang pertama, meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat. Dia tidak sholat, ya, karena dia meyakini sholat itu nggak wajib. Sholat itu tidak wajib, kemudian dia tinggalkan sholat. Maka orang yang seperti itu, para ulama sepakat bahwasannya, ya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Dia keluar dari Islam. Dan hukumannya adalah dibunuh, karena dia murtad. Ya, dia murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Orang yang meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, tapi yang membunuh adalah ulil amri, ya, pemimpin. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua orang yang meninggalkan sholat, yaitu meninggalkan sholat, ya, semua sholat. Artinya dia tidak sholat sama sekali, tapi dia masih meyakini, ya, kalau sholat itu wajib. Dia tahu sholat itu wajib, dan dia adalah seorang muslim, tapi dia tidak sholat sama sekali. Dia meninggalkan, ya, tidak sholat sama sekali. Ya, atau mungkin kalau sholat mungkin, ya, setahun sekali atau yang lainnya. Ya. Maka dalam hal ini, ya, para ulama berselisih pendapat, tapi pendapat yang kuat, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya orang tersebut, ya, keluar dari Islam. Orang yang tidak sholat sama sekali, ya, walaupun dia masih meyakini, ya, kewajiban sholat. Maka pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, ya, dia telah kafir. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang meninggalkan sebagian sholat. Ya, kadang sholat, kadang tidak. Ya, misalnya sehari harusnya dia sholat 5 kali, ya, tapi mungkin dia 3 kali. Ya, ada satu sholat yang dia tinggalkan, besok lagi ada satu sholat yang dia tinggalkan. Ya, bolong-bolong begitu. Ya, tapi masih sering sholat. Ya, mungkin hanya maghrib, isya, ya, subuh, ya, duhurnya enggak misalnya. Ya, maka ini, ya, pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, ya, mereka masih muslim. Walaupun sebagian para ulama ada yang berpendapat, ya, siapa yang meninggalkan satu sholat saja, sholat yang wajib dia tinggalkan sekali saja, maka dia telah keluar dari Islam. Tapi pendapat yang kuat, kalau orang itu masih sholat, banyak sholatnya, walaupun ada beberapa sholat yang wajib yang dia tinggalkan, maka dia masih muslim, tapi terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Ya. Jadi antaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau masih mengatakan dia adalah seorang muslim. Tapi sama saja hukumnya dibunuh juga. Walaupun, ya, ulama tersebut mengatakan, ya, dia masih muslim. Walaupun dia meninggalkan salat, dia masih muslim, tidak kafir. Tapi hukumnya adalah dibunuh.
sebagai hukuman, bukan karena dia murtad, tapi sebagai had, sebagai hukuman. Tapi masih muslim. Ini ya beberapa keadaan orang yang meninggalkan sholat beserta hukumnya. Jadi kalau meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka pendapat yang kuat dia keluar dari Islam. Tapi kalau yang dia tinggalkan 1-2 sholat, terkadang dia sholat, terkadang tidak, maka wallahu alam, ya, pendapat yang rajih yaitu dia masih muslim. Kemudian, ya, kaum muslimin muslimat jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, ya, bahwasanya ayat-ayat, hadis-hadis, ya, dan ucapan-ucapan para sahabat yang kita baca, yang beliau sampaikan, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar, ya, yang sangat besar, ya. Sebaliknya, ini juga menunjukkan kepada kita kalau meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar, bahkan, ya, mengeluarkan seseorang dari Islam, maka mafhumnya ini menunjukkan kepada kita, ya, besarnya atau pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam, ya. Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Ada banyak bukti yang menunjukkan, ya, tingginya, besarnya kedudukan sholat di dalam Islam. Yang pertama, bahwasanya sholat itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Kita tahu rukun Islam, ya, ada 5. Yang paling penting, yang paling pokok adalah syahadat. Kemudian yang paling penting setelah itu adalah sholat. Ya, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yang mana 5 ini menjadi rukun Islam. Semuanya wajib, dan semua 5 ini, rukun Islam ini merupakan amalan yang paling besar, yang paling penting di dalam Islam, ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah 2 syahadat. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, wa hajjil bait, wa saumi Ramadan. Kalau kita perhatikan tentang hadis yang menyebutkan tentang rukun-rukun Islam yang 5, maka Rasulullah selalu menempatkan syahadat ini di urutan pertama dan sholat ini di urutan kedua. Kalau urutan yang ketiga, keempat, kelima, ya, kadang Rasulullah mendahulukan puasa daripada haji. Terkadang Rasulullah mendahulukan haji daripada puasa, karena memang, ya, setara. Tapi kalau untuk sholat, maka beliau selalu menempatkan sholat ini pas setelah syahadat. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasannya sholat ini merupakan rukun Islam yang paling agung. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW jadikan sholat ini sebagai tiang agama, sebagai tiang agama. Ya, kalau diibaratkan agama itu seperti bangunan, ya, maka kuatnya bangunan itu tergantung dengan pondasinya, tiangnya. Kalau pondasi suatu bangunan itu kokoh, kuat, maka bangunan itu akan kuat, tidak mudah roboh. Begitu juga dengan halnya dengan agama seseorang, keimanan seseorang akan kokoh, kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah, ya, terpengaruh dengan fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat, kalau sholatnya baik. Kata Rasulullah, Ra'sul amri al-Islam, inti dari segala urusan itu adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan tiang-tiang dari agama Islam itu adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari agama Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Kemudian juga yang ketiga yang menunjukkan kepada kita tingginya kedudukan sholat di dalam Islam, bahwasanya sholat ini merupakan
amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Amalan yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba nanti pada hari kiamat dari amalan-amalannya, yaitu salatnya. Allah tidak melihat ya berapa banyak sedekah yang dia keluarkan terlebih dahulu. Allah tidak melihat terlebih dahulu tentang berapa kali dia pergi haji umrah, ya berapa banyak puasa yang dia kerjakan, tidak. Tapi yang pertama kali Allah lihat adalah salatnya. Kemudian kata Rasulullah, fa idza saluhat qad aflaha wa anja. Kalau dilihat salatnya ini baik, ya, maka pasti ya nanti dia akan beruntung dan akan berhasil, sukses. Nanti pada hari kiamat dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Namun kalau dilihat salatnya sudah buruk, ya, salatnya jelek, rusak, ya maka dia sungguh akan menjadi orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang merugi. Jadi yang menentukan semuanya adalah salat kita. Ya. Kemudian juga ya di antara hal yang menunjukkan pentingnya, tingginya kedudukan salat di dalam Islam, bahwasanya salat ini merupakan tali Islam yang terakhir yang tersisa di dalam diri seorang muslim. Kalau Islam ini kalau salat ini sudah diangkat dari seorang muslim, maka sudah tidak ada agama lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah. Pertama kali yang akan diangkat oleh Allah dari manusia itu adalah sifat amanah. Amanah itu banyak diangkat oleh Allah dari manusia. Maka kita dapati ya banyak manusia yang tidak amanah. Karena memang yaitu perkara yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari manusia. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah. Dan terakhir yang tersisa dari agama ya yang ada pada seseorang yaitu salatnya. Artinya kalau salatnya sudah diambil, sudah dicabut, maka sudah tidak ada agama lagi. Ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ya bagaimana Allah dan Rasulullah itu sangat perhatian terhadap masalah salat. Ya. Perhatian Allah dan perhatian Rasulullah terhadap perkara salat ini lebih besar daripada perhatian daripada perhatian Allah dan Rasulullah kepada selain salat. Kita lihat ya syariat wajibnya salat. Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat ya itu tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya sebagaimana syariat-syariat yang lain. Ya puasa, zakat, haji semuanya Allah syariatkan ya kepada Rasulullah, kepada kita melalui perantara malaikat Jibril. Allah wahyukan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi syariat salat ya ini istimewa. Yaitu Allah langsung panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naik ke langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha, di mana tidak ada makhluk yang sampai kepada tempat setinggi itu. Ya dalam peristiwa ya Isra Mi'raj. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya ingin mewajibkan salat. Ya, mensyariatkan ya syariat salat. Langsung Rasulullah pergi ke langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha diwajibkan ya salat tanpa perantara malaikat Jibril. Maka ini yang menunjukkan istimewanya salat dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah dan Rasulullah terhadap perkara salat. Ya. Dan kalau kita perhatikan salat ini tidak ada udzur apapun untuk bisa meninggalkan salat, kecuali kalau dalam keadaan tidak suci, wanita haid dan yang lainnya.
Tapi selain itu maka tidak ada udzur ya bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain, puasa misalnya, haji, zakat misalnya, banyak udzurnya. Kalau tidak mampu maka gugur kewajiban. Ya. Kalau sakit misalnya atau kalau safar misalnya, puasa safar jauh, maka gugur kewajiban puasa pada saat itu. Zakat kewajiban. Tapi kalau orang itu tidak mampu, ya maka gugur kewajiban. Haji wajib bagi setiap muslim. Tapi kalau dia tidak mampu dalam hal materi, ya tidak punya uang untuk pergi haji, maka gugur kewajiban. Atau bahkan mungkin dia punya uang tapi ya keadaannya, kesehatannya tidak mendukung, tidak mampu, maka gugur kewajiban. Tapi sholat ya tidak ada satupun udzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan sholat. Sakit dalam keadaan apapun masih wajib sholat, Pak? Masih. Ya. Kita pergi safar bahkan ke luar negeri, bahkan kalaupun kita bisa ke luar dunia, ke bulan misalnya, ke planet yang lain, kalau bisa masih wajib sholat, masih wajib sholat, masih wajib sholat. Ya. Bahkan sampai pun kalau kita sakit yang begitu parah, ya, misalnya nggak bisa berdiri, ya maka tetap sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan berbaring, ya, walaupun hanya dengan isyarat, ya maka tetap wajib sholat. Bahkan orang yang meninggal pun masih disolatkan. Ini menunjukkan betapa istimewanya, ya, betapa besar ya perhatian Islam terhadap perkara sholat ini. Betapa besar perhatian Rasulullah terhadap perkara sholat ini. Lihat wasiat terakhir Rasulullah. Wasiat terakhir Rasulullah ketika beliau sakit, yang dengannya Rasulullah wafat. Di akhir hayatnya, wasiat terakhir beliau adalah ya agar kita menjaga sholat. Kata Rasulullah, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Ya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Ini adalah wasiat terakhir yang Rasulullah wasiatkan kepada kita. Ya. Dan kita lihat juga betapa besarnya perhatian Rasulullah terhadap perkara sholat, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat wa huwa sab'i sinin, ketika anak itu umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa huwa asrus sinin, dan kata Rasulullah, pukullah anak itu ya karena meninggalkan sholat ketika anak itu berumur 10 tahun. Ini masih kecil, 10 tahun. Seperti anak saya itu pas itu 9 tahun, hampir 10 tahun. Itu kalau nggak sholat dipukul, diperintahkan untuk dipukul. Ini nggak ada dalam syariat yang lain, nggak ada. Orang meninggalkan puasa kemudian suruh dipukul. Orang meninggalkan misalnya apapun itu kebaikan, kalau ditinggalkan tidak disuruh dipukul. Tapi kalau meninggalkan sholat padahal masih umur 10 tahun diperintahkan untuk dipukul. Namun para ulama menjelaskan pukulan yaitu bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang ingin memberikan perhatian besar orang tua terhadap perkara sholat. Ini menunjukkan sekali lagi betapa besar perhatian Allah, betapa besar perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ya masalah sholat ini. Dan sholat ini ya di syariat semua para nabi. Ya, sholat ini adalah syariat semua para nabi. Allah perintahkan sholat ini ya bukan hanya untuk umat Rasulullah saja, untuk kita saja tidak. Tapi nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan untuk sholat. Ini menunjukkan ya agungnya ibadah sholat tersebut. Lihat Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat wahai Musa untuk mengingatku, kata Allah. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengerjakan sholat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat doa Nabi Ibrahim yang insya Allah kita hafal semuanya. Doa Nabi Ibrahim yaitu Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sholat dan jadikanlah keturunanku ya orang-orang yang
mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim juga menjaga sholat. Lihat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab ya Allah memuji beliau Nabi Ismail alaihissalam, kata Allah, wa kana ya'mur ahlahu bis shalah. Karena sifat baiknya Nabi Ismail yaitu beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Ya. Ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi Ismail ya beliau mengerjakan sholat, bahkan memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Ya, karena tadi kita sampaikan bahwasanya sholat ini adalah perkara syariat yang paling penting di dalam ya agama Islam. Maka orang yang meninggalkannya pun ya maka dia jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama sepakat dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa mencuri, ya dosa narkoba dan yang lainnya. Maka ini ya kita perlu berhati-hati dari dosa meninggalkan sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, dan juga menjadikan ya anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon izin ya karena Isya harus di tempat lain. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.